Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pria bersenjata wanita itu tampaknya menyadari bahwa kata-katanya terlalu berlebihan, dan berkata, "Saya pikir sebelumnya bahwa reinkarnasi penonton akan sangat kuat." Setelah memikirkannya, dia menambahkan, "Tapi, sejujurnya, kamu benar-benar lemah, bukan?" Sui. Wanita ini juga berniat memaksakan diri untuk mengakui dirinya lemah. Tidak dapat disangkal bahwa ada kesenjangan besar antara Anda dan saya. Sui berkata dengan acuh tak acuh. Namun, dalam situasi yang sama, kamu bukan lawanku. Temperamennya sudah arogan. Melihat pria bersenjata wanita itu sangat kasar, dia tidak repot-repot bersikap sopan lagi. Sungguh. Pria bersenjata wanita itu tampaknya akhirnya terangsang oleh sedikit ketertarikan, dan berkata, "Sebaiknya aku memberitahumu bahwa di jalan, aku tidak pernah menggunakan wilayahku untuk menindas orang." Berbicara, dia mengulurkan jarinya yang seputih salju dan memberi isyarat, "Dalam situasi yang sama, jika kamu dapat memblokir pukulanku, kamu memenuhi syarat untuk perlindunganku. Jika kamu bisa bertahan 10 langkah tanpa kekalahan di bawah tanganku, kamu bisa dianggap sebagai sesama." Sui berkata langsung, "Bagaimana jika kamu kalah? Kecuali lelaki tua yang mau bertarung denganku, selama berduel denganku, hanya 3 orang yang bisa bertahan dari 10 jurus. Siapapun yang mengalahkanku, belum muncul." Berbicara, mata ungunya bersinar, menatap Sui, "Meskipun saya tidak optimis tentang Anda, selama Anda bisa memenangkan saya berjanji, apapun kondisi yang Anda kemukakan, karena selama aku berjanji, aku akan memuaskan kalian semua." Seolah khawatir Sui tidak akan mengerti, pria bersenjata wanita itu berkata, "Apakah itu harta yang ada di dunia ini, atau siapapun yang ingin kamu bunuh, itu tidak sulit bagiku." Sui tertawa dan berkata, "Aku tidak butuh ini, kamu kalah, katakan saja padaku satu hal." Pria bersenjata wanita itu berkata, "Satu hal." Sui mengangguk, "Tidak buruk." Pria bersenjata wanita itu tidak bisa tidak menatap Sui dalam-dalam dan berkata, "Saya harap Anda bisa menang, bahkan jika Anda tidak bisa menang, Anda sebaiknya bisa bertahan 10 langkah. Jika tidak, saya benar-benar terlalu kecewa." Berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, "Tempat ini tidak cocok untuk bertarung, aku akan membawamu untuk menemukan tempat yang cocok." Dengan lambaian jubah lengan bajunya, dia menghilang begitu saja bersama Sui. Dunia yang sepi. Sui dan pria bersenjata wanita itu muncul begitu saja. Tidak buruk di sini, bahkan jika dunia terbalik, tidak ada yang boleh mengganggu kita, kata wanita bersenjata itu. Sui melihat sekeliling dan berkata, "Ini benar-benar tempat yang bagus." Sui menyela, "Saya mengerti, tembak saja." Penembak wanita itu terkekeh pelan dan dengan keras menekan taoismenya ke tingkat menengah alam neter mendalam. Lalu dia melangkah. Boom! Kekosongan tiba-tiba runtuh, dan pria bersenjata wanita itu seperti kilat, dan dia hanya meninju. Sederhana hingga ekstrim, tetapi juga sombong hingga ekstrim. Mata Sui sedikit menyipit. Apa yang digunakan wanita ini memang kekuatan dan hukum dari Profon Nether Realm, tapi kekuatan pukulan ini 3 poin lebih kuat dari karakter Emperor Realm. Tanpa ragu-ragu, Sui mengubah taoismenya menjadi ekstrim. Telapak tangannya seperti pedang, dan dia memotong dengan seluruh kekuatannya. Boom! Sosok wanita bersenjata itu hanya bergoyang, pakaiannya menari-nari liar. Sosok Sui mundur beberapa langkah. Bagus! Mata ungu penembak wanita itu bersinar dengan sedikit kegembiraan. Sebelumnya, ketika dia datang ke Great Wilderness, dia sangat kecewa di hatinya, berpikir bahwa tempat-tempat seperti itu seperti rawa, dan ditakdirkan untuk sulit bagi kelahiran seekor naga yang bisa bepergian keliling dunia. Saya bahkan curiga bahwa penjahit telah membohonginya, yang membuatnya kesal. Tapi sekarang, beberapa pukulan ini membuatnya sadar bahwa Su Xuanjun di depannya memang memiliki 2 kuas. Perlu dicatat bahwa dengan pukulan seperti itu, dia dapat menghancurkan karakter biasa dari alam kaisar, dan dia seperti tak terkalahkan ketika ditempatkan di alam misterius. Tapi sekarang, diblokir.
Bagaimana ini bisa membuatnya tidak bahagia? Kamu juga baik. Di kedalaman mata Su Yi, ada niat membara untuk bertarung. Dia sudah lama tidak mengalami pertempuran yang sama, seperti ini. Secara khusus, kekuatan yang dikuasai oleh penembak wanita ini berada di luar imajinasi dan menakutkan. Beberapa waktu lalu, ketika Su Yi melangkah ke tahap tengah alam neter mendalam, dia sudah menilai bahwa caranya sendiri dalam melakukan sesuatu sebanding dengan puncak kehidupan sebelumnya. Dia percaya itu di alam yang sama, ditakdirkan untuk sulit menemukan lawan. Tapi sekarang, penampilan pria bersenjata wanita itu memberi Su Yi kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayo lagi. Pria bersenjata wanita itu melakukan tendangan voli, sosoknya seperti listrik, dan dia meninju. Boom! Semangat dan kekuatan juang yang tak tertandingi juga merangsang potensi Su Yi. Meledak dengan keras, semangat juangnya membara, dan darah juangnya mendidih. Perang pecah. Seluruh tubuh Su Yi dipenuhi dengan cahaya pedang, dan niat pedang itu seperti air terjun. Boom! Pukulan kedua bertabrakan, seperti ledakan yang menggelegar, dan semburan ribuan kekuatan menyapu 10 arah, seolah-olah langit dan bumi akan hancur. Sosok Su Yi terguncang lagi, dan dia mundur beberapa langkah. Kali ini, sebelum dia bisa berdiri teguh, pria bersenjata wanita itu sudah datang dengan kasar, melambaikan tangannya, seolah-olah dia bertanggung jawab atas senjata penghakiman, begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Su Yi tidak akan pernah mundur, dan akan bertarung dengannya. Hanya setelah pertempuran memiliki kekuatan untuk dengan mudah melenyapkan karakter Xuan Hejing. Ini mengerikan. Jika orang melihatnya, mereka akan terkejut. Saya tidak percaya bahwa ini adalah pertempuran hebat di tingkat Xuan Yu. Pada langkah ke-9, sedikit darah menetes dari sudut bibir Su Yi. Jubah wanita bersenjata itu sedikit berantakan, dan sepasang kaki panjang seputih gading menjulang. Lawannya sangat bagus. Ada nada kegembiraan dalam suaranya. Su Yi tersenyum. Dia mengerti perasaan ini. Dia sudah terlalu lama tak terkalahkan, dan tidak bisa dihindari bahwa dia akan merasa kedinginan di ketinggian. Sekarang saya bertemu lawan yang layak, itu seperti lawan catur. Su Yi bahkan memiliki firasat bahwa ketika pertempuran ini berakhir, tidak akan lama sebelum dia dapat dengan mudah melangkah ke tahap akhir dari alam neter mendalam. Trik ke-10, jika kamu bisa bertahan, aku akan membiarkanmu melihat rahasia tombak Seonku. Boom! Pukulan ini sepertinya membelah dunia dan menghancurkan gunung dan sungai. Su Yi tidak mundur, tetapi maju, lengan kanannya ada di udara, seperti cakar naga yang menonjol dari awan, itu meledak dengan keras. Boom! Mesin udara berputar, dan dia batuk seteguk darah karena tidak nyaman. Pria bersenjata wanita itu mendengus dingin dan menebas leher Su Yi. Dalam sekejap, keduanya bertarung berdekatan, dan pertempuran menjadi semakin berbahaya, dan setiap gerakan berakibat fatal. Tapi tak satu pun dari mereka bermaksud untuk menyerah. Mereka berdua sepertinya tidak tahu tentang hidup dan mati. Sulit untuk mengatakannya. Klik. Tulang bahu Su Yi patah, dan darah menyembur keluar. Bagus, bagus, datang lagi. Pria bersenjata wanita itu senang dan tidak menyembunyikan kegembiraannya. Tampaknya Su Yi dapat menyakitinya, yang memberinya kejutan yang telah lama hilang. Namun, tembakannya semakin ganas, dan dia juga semakin kuat. Setiap gerakan, menarik kekuatan Zhou Su, memiliki kekuatan untuk menjungkir balikkan gunung dan sungai di setiap belokan. Bagaimana Su Yi bisa bersikap sopan? Dia sudah lama tidak menghadapi pertempuran seperti itu. Pada saat ini, dia tidak memikirkan hal lain, dia lupa tentang hari ini, tempat ini, dan orang ini, tubuh dan pikirannya tenggelam dalam pertempuran ini. Di bawah pertarungan semacam ini, di waktu berikutnya, cedera pada keduanya menjadi semakin banyak. Rambut panjang Su Yi tergerai, tubuhnya patah dan berlumuran darah, dan tubuhnya penuh dengan luka yang mengejutkan. Pria bersenjata wanita itu tidak jauh lebih baik, jubah abu-abunya hancur, dan kulitnya bersilangan dengan bekas pedang berdarah. Selang waktu. 100 pukulan, 200 pukulan, 300 pukulan. Sampai senja. Di dunia ini, hanya terlihat dua sosok yang bertarung dengan sengit,
keduanya terluka, dan mereka sama-sama sengsara dan tragis. Pada akhirnya, ketika kultivasi Su Yi hampir kehabisan bahan bakar, pertempuran tidak pernah diputuskan. Demikian pula, pria bersenjata wanita itu tampak kelelahan, terengah-engah dari waktu ke waktu. Tapi baik Su Yi maupun penembak wanita tidak tersentak, dan mereka bertarung seolah-olah mereka sedang berjuang untuk hidup mereka, seolah-olah mereka tidak mengalahkan lawan mereka sepenuhnya, dan mereka tidak akan menyerah bahkan jika mereka mati. Kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membuatmu berbaring dengan pukulan ini. Tiba-tiba, pria bersenjata wanita itu tertawa ringan, melangkah ke langit, dan melemparkan tinjunya untuk membunuh. Boom! Tinju itu seperti naga, dan melepaskan paksaan tertinggi, menargetkan tidak hanya tubuh Su Yi, tetapi juga jiwa dan kondisi pikirannya. Dari kejauhan, pukulan ini sepertinya menghancurkan Su Yi dan bagian dari langit dan bumi itu bersama-sama. Saya pikir Anda akan berbaring dulu? Su Yi mendengus dingin dan bergegas maju. Klik. Lengan kanannya putus dan darahnya berceceran. Tetapi pada saat ini, sosoknya bergegas ke depan, bergerak seperti gunung, dan menabrak lengan penembak wanita, lengan kirinya menonjol pada saat yang sama, dan menghancurkan perut penembak wanita dengan keras. Pria bersenjata wanita itu mengerang, tubuhnya melengkung seperti udang rebus, gemetar hebat. Su Yi segera melakukan backhand dan menopang lengan lawan dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, kedua orang itu menabrak tanah seperti terpelintir. Boom! Asap penuh. Pada saat-saat terakhir, pria bersenjata wanita itu ditekan dengan keras dan tidak bisa menahan tangis yang menyakitkan. Bumi retak dan lubang besar muncul. Karena topeng perunggu, dia tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas, hanya sedikit kebencian yang terpancar di mata ungunya. Tapi siapa yang mengira bahwa langkah seperti itu akan seperti menekan Su Yi ke dalam pelukannya. Yang sangat mematikan adalah meskipun lengan kanan Su Yi patah, lengan kirinya menekan dadanya, menekan salah satu lengannya. Saat dia mengerahkan kekuatan, lengan kiri Su Yi tenggelam dalam-dalam ke dadanya. Hah! Su Yi membuka matanya lebar-lebar dan merasakan gelombang kelembutan. Pria bersenjata wanita itu juga membuka matanya, tetapi dia merasakan sesak di dadanya dan kesulitan bernafas. Keduanya terjerat seperti belitan, dan jaraknya sangat dekat. Namun, Su Yi tidak merasakan pesona apapun. Pertarungan sebelumnya sangat tragis, berdarah, dan kejam. Tubuhnya patah, lengan kanannya patah, dan berlumuran darah. Luka pria bersenjata wanita itu relatif ringan, tetapi dia juga dipenuhi memar dan kulit berdarah. Dalam situasi seperti itu, tidak ada yang menarik. Tapi, saya harus mengatakan bahwa dengan wanita yang sangat menakutkan di bawah tubuhnya, Su Yi merasa sedikit aneh di hatinya. Tiba-tiba, warna kejam melintas di mata wanita bersenjata itu, jari-jarinya seperti kait, dan mereka terkunci di tenggorokan Su Yi. Su Yi tidak memikirkannya sama sekali. Dia menopang dada penembak wanita dengan lengan kirinya, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mencoba menopang tubuhnya dan menghindari pukulan. Bagaimana mungkin pria bersenjata wanita itu membiarkannya melarikan diri? Sepasang kaki panjang dengan elastisitas luar biasa terjalin, melingkari pinggang Su Yi seperti gunting, dan mengerahkan kekuatan dengan keras. Boom! Tubuh Su Yi yang baru saja disangga langsung menabrak wanita bersenjata itu lagi. Pria bersenjata wanita itu hanya bisa mengerang, tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Su Yi sedikit bingung. Postur barusan, sepertinya, ada yang salah. Jika kesempatannya tidak tepat, itu akan seperti perkelahian di tempat tidur. Namun, Su Yi tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pria bersenjata wanita itu jelas malu dan marah, dan menghancurkan matanya dengan pukulan punggungnya. Dia menjepit pinggang Su Yi dengan kakinya, lengannya seperti ular yang menahan leher Su Yi, dan seluruh tubuhnya seperti tali, hampir mengikat Su Yi dengan erat. Pada saat ini, melihat bahwa dia akan menggali matanya, Su Yi tanpa sadar membenamkan kepalanya, dan pada saat yang sama mengerahkan kekuatan di pinggangnya, lengan kirinya tiba-tiba disangga, mencoba untuk berjuang untuk melarikan diri. Kali ini, meskipun dia menghindari tangan si wanita bersenjata, pinggangnya tiba-tiba merosot sebelum dia bisa bangun.
Pria itu memukul pria bersenjata wanita itu lagi. Pria bersenjata wanita itu hanya bisa mengerang lagi, bibirnya yang berkilau sedikit bergetar. Segera, dia membuka matanya yang indah tiba-tiba, dan mendesis, "Kamu." "Sebenarnya," Sui berkata dengan serius, "saya juga seorang pria. Menurut pendapat saya, lebih baik untuk mengakhiri pertempuran di sini, jika tidak maka akan terus seperti ini. Bagaimanapun, sesuatu pasti akan terjadi. Salah, bagaimana menurutmu?" Boom! Saat berikutnya, pria bersenjata wanita itu melipat tangannya dan mendorong tangannya secara horizontal, dan Sui terlempar keluar. Sepasang mata ungu, seperti kilat tajam, mengunci Sui dengan dingin, penuh kebencian. Boom! Dia dikelilingi oleh cahaya. Dalam sekejap, semua luka di tubuhnya sembuh, kulit yang pecah-pecah dipulihkan seperti sebelumnya, dan bahkan darah dan air di seluruh tubuhnya menguap sepenuhnya. Dan kekuatan seluruh dirinya menjadi sangat menakutkan, menyebabkan dunia bergejolak, menunjukkan tanda seperti langit runtuh. Tidak diragukan lagi, pertarungan sebelumnya di pit benar-benar membuat marah penembak wanita dengan asal yang misterius. Sui terkejut. Ketika wanita ini tidak lagi menekan kultivasinya, kekuatan itu jauh lebih menakutkan daripada avatar penjahit. Bahkan, kekuatan kekerasan dari aturan surgawi Dao telah muncul di langit, tidak diragukan lagi terganggu oleh pria bersenjata wanita. Pada saat ini, Sui berkata, "Tidak sanggup untuk kalah?" Tiga kata ringan dan berkibar, membuat pria bersenjata wanita itu terdiam. Matanya berubah, terkadang membunuh, terkadang dingin seperti es, terkadang marah dan pemalu. Pada akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan kekuatan mengerikan yang akan meledak secara bertahap menghilang seperti air pasang. Sui menarik napas lega. Jika pria bersenjata wanita ini putus asa untuk menembak, dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Untungnya, meskipun wanita ini terlihat sangat mendominasi dan garang, dia adalah karakter yang menepati janjinya. Pertempuran ini belum berakhir. Kamu harus memulihkan diri, dan kami akan bertarung lagi ketika kamu pulih sepenuhnya. Pria bersenjata wanita itu berkata. Dengan jentikan jarinya, sebuah botol giok dilemparkan ke Sui. Sebagai permintaan maaf, ini adalah kompensasi untukmu. Bagaimanapun, dia duduk di tanah sendirian, menutup matanya dan bermeditasi. Sui membuka botol giok, dan tiba-tiba seberkas cahaya perak muncul, dan aroma menyegarkan memenuhi udara. Hanya menyesap, Sui disegarkan, dan mesin bensin hampir habis, dan ada tanda-tanda pemulihan. Melihat botol giok lagi, itu adalah pil obat yang jernih dan seperti salju, jernih dan halus, dan pemandangan magis tercermin dalam pil obat. Ada orang bijak menggelengkan kepala dan melantunkan mantra sutra, dan peri menari dengan anggun. Ada burung dan binatang yang berjalan santai. Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan berkata, "Obat macam apa ini?" "Ini hanya obat mujarab yang dibuat oleh apoteker di dalam gua. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Jika Anda khawatir tentang racun, Anda tidak perlu memakannya." Pria bersenjata wanita itu memejamkan mata dan berkata dengan dingin, kata-kata itu sangat menyengat. Sui tersenyum tidak setuju. Wanita ini jelas masih marah, dan kata-katanya penuh amarah. Dia tidak ragu lagi, duduk bersila dan menelan ramuan itu. Boom! Tubuhnya, yang hampir mengering, pulih secepat air pasang setelah hujan, dan dengan rakus menyerap kekuatan murni yang melonjak di dalam dan di luar tubuhnya seperti kelaparan. Mata tertutup pria bersenjata wanita itu diam-diam membuka celah. Adapun kerajaan kekaisaran, dia telah lama mengabaikannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dalam situasi yang sama, dia bertemu lawan. Saya tidak menyangka bahwa lawan ini tidak hanya selamat dari 10 gerakan, tetapi juga membunuhnya dengan pijakan yang sama, yang tidak dapat dibedakan. Pria bersenjata wanita itu tidak bisa tidak memikirkan apa hasil akhirnya jika dia tidak malu dan terus bertarung di saat-saat terakhir. Pada akhirnya, tidak ada jawaban yang pasti. Memang benar bahwa dia menekan perilakunya dan tidak takut akan hidup dan mati. Tapi dia berani memastikan bahwa di tangan lawan seperti itu, dia pasti memiliki kartu hol yang tidak dia ketahui.
Belum lagi, dunia sekarang tahu bahwa orang ini telah bereinkarnasi dan dibangun kembali, dan hanya mengandalkan rahasia reinkarnasi yang telah ia kuasai sudah merupakan hal yang tabu. Apakah yang dikatakan pembohong tua itu benar? Penembak itu ingat kata-kata penjahit. Jika ini benar, semuanya bisa dijelaskan. Bagaimanapun, reinkarnasi, pengalaman dan pengalaman kehidupan masa lalu, secara alami dapat memperbaiki penyesalan dari jalan kehidupan masa lalu, dan mencari jalan yang lebih tinggi dan kuat. Seseorang yang benar-benar menginjakkan kaki dalam reinkarnasi, ini luar biasa. Pria bersenjata wanita itu berbisik dalam hatinya. Di mata orang lain, reinkarnasi hanyalah legenda halus, aturan tabu. Tetapi para pria bersenjata wanita tahu bahwa cerita di dalam yang terlibat dalam reinkarnasi jauh lebih rahasia dan tabu daripada yang dibayangkan. Karena ini tentang kontrak yang sudah turun-temurun sejak dulu. Isi kontrak itu tidak diketahui, tetapi pada awalnya dianggap dibuat oleh para dewa. Pada saat ini, pria bersenjata wanita itu tiba-tiba mengembangkan minat yang kuat pada alam bintang Xuan Huang. Beberapa jam kemudian, Suyi bangun dari meditasi, lebih dari satu luka sembuh total, dan bahkan kultivasinya meningkat, dan dia bisa memasuki tahap akhir dari alam neter mendalam hanya dengan garis tipis. Perlu dicatat bahwa belum lama ini, dia baru saja menginjakan kaki di tahap tengah alam neter mendalam. Entry ini luar biasa. Pertama, pertempuran tragis dan seimbang ini telah merangsang potensi Suyi, dan dia sangat marah dan marah dalam pertempuran. Kedua, ramuan yang diberikan oleh penembak wanita sangat ajaib. Meskipun itu adalah hal yang menyembuhkan, kekuatan murni dan kental yang dikandungnya setara dengan menyisir dan menyempurnakan Suyi Tong secara menyeluruh di dalam dan di luar. Suyi tidak bisa menahan perasaan bahwa ini adalah manfaat dari pertempuran. Terutama ketika berhadapan dengan musuh yang layak, setelah pertempuran, manfaatnya jauh lebih besar daripada manfaat penebusan dosa secara tertutup. Ayo, lanjutkan. Suyi bangkit dari tanah dan mengambil inisiatif untuk mengundang pertempuran. Jangan terlalu banyak menyerah. Bagaimana Anda tidak bisa memutuskan untuk menang atau kalah? Suyi Dao. Mata pria bersenjata wanita itu berkedip dan dia berkata, jangan khawatir. Saya telah memutuskan bahwa saya tidak akan meninggalkan alam bintang Xuan Huang dalam waktu singkat. Saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda selama ini. Suyi berkata, apa? Reinkarnasi. Pria bersenjata wanita itu berbicara lurus dan tidak bersembunyi sama sekali, menanyakan tentang reinkarnasi. Suyi tertawa dan berkata, lawan aku lagi, jika kamu menang, aku akan memberitahumu. Penembak jitu wanita itu berkedip dingin di mata ungunya dan bersenandung, apakah kamu yakin? Suasananya sepi dan suasananya penuh dengan bubuk mesiu. Suyi mengeluarkan sebotol anggur, mengangkat kepalanya untuk meminumnya, dan berkata sambil tersenyum, aku hanya bertanya apakah kamu berani? Berani? Pria bersenjata wanita itu berbisik pelan, seolah-olah dia merasakan provokasi yang hebat. Mata ungunya penuh ketajaman, tanpa omong kosong. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.